Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya saudara diberkati di sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang lalu saudara. Kita merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Mari saudara, kita akan naikkan pujian, kita akan tinggikan nama Tuhan. Kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya nama Yesus yang telah memberkati kita. Hanya lewat nama Yesus yang telah menguatkan kita. Kalau saudara berada di tempat ini, bukan semata-mata saudara datang tiap minggu, tetapi saudara rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan yang telah memberkati kita, Tuhan yang telah memelihara kita. Mari saudara, satukan hati kita untuk tinggikan namanya, memuji nama Yesus Tuhan kita. Kita naikkan pujian, draw me close to you. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I never needed. You're all I want. Let me know you are near. Bawa kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Bawaku dekat, jangan lepaskan, jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu Tuhan, kepadamu sahabatku. Kau yang ku rindu, Kau yang ku rindu, tiada sepertimu, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu. Dekat hangat pelukanmu. Bawa diriku mendekat padamu. Kau yang ku rindukan Tuhan. Kau ku rindu. Hanya Kau yang ku rindu. Kaulah yang ku hanya Kau yang ku perlukan. Yang ku rindu. Berada di dekatmu. You are. Saya undang saudara bangkit berdiri. You all I want. You all I want.
Hadir di bait-Mu yang kudus. Kami tahu Engkau Roh yang Maha Hadir. Kami datang ingin menyembah-Mu. Curahkan kasih karunia-Mu yang besar ya Tuhan Yesus. Curahkan damai sejahtera yang ajaib ya Bapa. Curahkan penghiburan, kekuatan, pengajaran, dan pertolongan ya Roh Kudus. Kami siap menerima berkat-Mu. Kami siap memuji, membesarkan nama. Amin. Yang percaya berkata amin. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Injil Yohanes 14:26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau Allah yang baik, yang memelihara setiap pribadi kami. Engkau yang memeliharakan umat-Mu sampai detik ini ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami masih boleh duduk di rumah-Mu yang kudus, beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Sebelum kami teruskan ibadah ini ya Tuhan, kami datang mengakui segala dosa dan kesalahan kami, kelalaian kami, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, entahkah ada dalam pikiran, hati, tutur kata, pendengaran, tindak tanduk kami, ya Tuhan, ampunilah kami. Oh Tuhan Yesus, dengan darah-Mu yang kudus, basuh kami sekali lagi. Oh Roh Kudus, sekali lagi perbaharui hidup kami menjadi ciptaan yang baru. Semakin hari semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, secara khusus kami mau berdoa syafaat untuk adiknya Pak Harili, majelis kami ya Tuhan. Saudari Eli yang bekerja sebagai nurse, kami serahkan dalam tangan-Mu. Sudah 2 minggu dia sakit ya Tuhan. Jamah dia, kasihani dia Tuhan. Pagi ini dia dibawa ke rumah sakit Tuhan, Kau tahu. Kami mau berdoa dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib itu, kami mohon kuasa darah-Mu dicurahkan bagi dia, menjamah dia Tuhan, dan menyembuhkan sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan, kuatkan juga keluarganya yang mendampingi. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang mengasihani dengan kasih setia. Kami berdoa syafaat untuk adiknya Pak Mokar di Indonesia Tuhan, karena adik iparnya dipanggil pulang ke surga. Tuhan memberikan penghiburan yang sempurna. Tuhan, Engkau sendiri yang menolong dia, menghibur, menguatkan seluruh keluarga. Kami bersyukur funeral sudah berlangsung dengan baik. Ya Tuhan, kami ingin berdoa, Engkau sendiri yang memberkati seluruh keluarga di Indonesia, juga Pak Motar dan keluarga di sini Tuhan. Hiburkan satu demi satu, kuatkan satu persatu. Ya Tuhan, kami doa untuk Jeffrey, keponakan Lilia. Kami bersyukur ya Tuhan, dia koma beberapa waktu dan sekarang dia sudah bangun. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan, pulihkan dan sembuhkan dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan Amerika menjelang pemilu dengan berbagai tantangan, politik memanas.
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah kestabilan politik, keamanan, ekonomi di Amerika. Amerika tetap menjadi pionir untuk terus menjadi leader, khususnya dalam mengumandangkan Injil Kristus. Lebih sepertiga gereja-gereja Injili, kami doakan mereka tetap menyuarakan kebenaran Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kasihani Amerika. Pilihlah pemimpin yang takut akan Tuhan, punya nilai moral yang tinggi, yang sungguh-sungguh ingin mensejahterakan rakyat. Kasihani Indonesia ya Tuhan, kami doakan negara kami tercinta. Belum pulih juga Tuhan, tolong berikan kestabilan politik, ekonomi, keamanan, pemulihan COVID-19. Tuhan kasihani keluarga Handai Tolan, kenalan-kenalan kami di sana yang sudah mengenal Tuhan, lebih setia kepada Tuhan. Yang tidak atau belum mengenal Tuhan, beri kesempatan mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami akan teruskan ibadah ini. Kami serahkan pribadi kami masing-masing di dalam tangan-Mu, dengan pergumulan masing-masing, masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, teman hidup, status, dan pergumulan-pergumulan lain yang kami tidak tahu. Hamba-Mu tidak tahu, tapi setiap pribadi tahu. Engkau Allah yang hidup maha hadir dan akan memberkati satu demi satu ya Tuhan. Jadi kami fokus beribadah kepada-Mu, doakan sound system dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong teman-teman boleh mengatur dan set dengan sebaik-baiknya agar tidak mengganggu ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Saudara diberkati hari ini. Amin. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Saudara, tanpa terasa kita telah melewati hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Dan kita boleh merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Udah habis setengah bulan ya kita lalui. Apakah saudara setiap menghadapi persoalan, setiap menghadapi tantangan, selalu menyertakan Tuhan di dalam kehidupan saudara setiap harinya? Amin? Amin. Oh, gak ada amin. Amin? Amin. Kita perlu Tuhan setiap hari, saudara, dimanapun kita berada. Di perjalanan, entah kita memasak dengan sukacita, dengan menyanyi, hari ini harinya Tuhan. Itu masakannya jadi enak, saudara. Percaya saja, jangan sampai dengan marah-marah, tidak, saudara. Karena hari-hari kita adalah harinya Tuhan. Amin. Kita akan menaikkan pujian. Hari-hari ku lalui. Mari bertepuk tangan, saudara. Bersama Yesus, persoalan pencobaan kan kita hadapi. Amin. Bersama siapa, saudara? Juru selamatku, hari-hari ku lalui. Amin. Bersama Yesus, suka duka ku jalani. Bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus, juru selamatku. Sekali lagi, yang pria saja katakan. Lihat, mari yang pria angkat suaramu. Bersama Yesus, haleluya, bersamamu Yesus. suka duka ku jalani. Amin. Bersama Yesus, Biar setiap persoalan pencobaan kita hadapi bersama. Bersama Yesus. Amin.
bersama Yesus, Juru Selamatku. Ganti yang wanita naikkan pujian ini. Hari-hariku lalui, amin. Bersama Yesus, suka dukaku jalani. Bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani. Bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin, saudara. Hanya bersama dengan Yesus kita hadapi semua. Kita akan mampu menghadapi setiap persoalan yang ada di dunia ini kalau Yesus diikutsertakan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita teruskan pujian kita. Haleluya. Kok tegang saudara? Coba saudara kasih senyum kiri kanan. Kan kita sekarang gak boleh bersalaman. 1, 2, 3 lirik saudara kiri kananmu. Kasih senyum yang manis. Mana? Jangan tegang saudara. Kita mempunyai sahabat seperti Yesus. Sahabat yang terbaik. Amin. Hanyalah dia satu-satunya sahabat kita yang mau mengorbankan dirinya. Ialah sahabat terbaik. Amin. Mari tepuk tangan lagi saudara. Haya. Haleluya. Hanya di dalam satu nama. Amin. Nama di atas segala nama. Memberiku pengharapan. Yesus kaulah sahabat terbaikku. Amin saudara. Hanya di dalam satu kuasa. Oh yeah. Kuasa di atas segala kuasa. Yang memberiku kemenangan. Yesus kaulah sahabat terbaikku. Hanya Engkau satu Juru Selamatku. Engkau tak akan terganti. Kaulah sahabat terbaik. Hanya bersamamu ku jalani hidup. Engkau begitu berarti. Kaulah sahabat terbaik. Amin. Hanya di dalam satu nama. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yang memberikan kita pengharapan. Yang memberiku pengharapan. Yesuslah namanya. Kaulah sahabat terbaikku. Hanya di dalam satu kuasa. Oh yeah. Kuasa di atas segala kuasa. Yang memberiku kemenangan. Yang memberiku kemenangan. Yesus kaulah sahabat terbaikku. Hanya Engkau satu Juru Selamatku. Engkau tak akan terganti. Kaulah sahabat terbaik. Hanya bersamamu
terbaik. Hanya Engkau satu, hanya Engkau Satu juru selamatku, Engkau tak akan terganti. Kaulah sahabat terbaik. hanya Bersamamu ku jalani hidup. Engkau begitu berarti. Kaulah sahabat terbaik. Engkau begitu berarti. Kaulah sahabat terbaik. Engkau begitu berarti. Kaulah sahabat terbaik. Amin, saudara. Senang ya kalau kita mempunyai sahabat terbaik. Tapi tidak ada sahabat yang Yesus berikan kepada kita, karena Dia telah mengorbankan jiwanya buat kita. Amin, saudara. Kita akan teruskan pujian kita. Aku diberkati. Saya mengundang saudara bangkit berdiri. Lebih semangat lagi, saudara. Aku diberkati. Haleluya. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah kita adalah yang sanggup, saudara. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari saudara yang naikkan pujian ini sekali lagi. Mari yang diberkati Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Oh ya, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya begitu besar, besar bagiku. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati. Mari yang diberkati Tuhan. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Amin. Saudara sudah diberkati Tuhan dengan sukacita. Amin. Masih tetap berdiri. Kita akan teruskan pembacaan pengakuan iman rasuli. Mari kita membacanya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari kami dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pundak Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak Rocky. Waktu dari kami sampai sekarang. Shalom. Shalom. Bersyukur lagi boleh melayani tempat ini dan bersyukur boleh bersama-sama dengan istri saya beribadah di tempat ini, dan ini adalah anugerah Tuhan. Dan Tuhan perkenankan saat ini melayani bersama-sama dengan Andre. Tolong doakan supaya dipakai Tuhan menjadi seberan dekat dan kenyang. Amin. So many times I failed to trust in you. So many things I've done I'm not supposed to. Troubles come and troubles go. Good and bad, I face them all. In your love again I stand tall. Every step I take, guide my feet to your way. Hold me closely with your loving hand, and all my fears disappear. Yeah. Hold me closely with your loving hand. All my feelings disappear. When I'm looking for love, I find you. When I think about your mercy, I agree. Troubles come, troubles go. Good and bad, I face them all. In your loving hand I stand tall. Ooh, yeah. Troubles come and troubles go. Good and bad, I face them all. In your loving hand I stand. In your loving hand I stand.
Terbaik
rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati, gantikan hidupku, sebab hidupku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidup, Buat kasih-Mu bagi kami. kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tercurah, Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Ya Tuhan, pengorbanan-Mu. Ya Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, tak ada yang bisa dibandingkan dengan pengorbanan bagi kami. Walaupun kami mempersembahkan seluruh hidup kami di mezbah-Mu ya Tuhan, tak sanggup kami membayar seluruh cinta kasih-Mu dan pengorbanan-Mu. Itu sebabnya ya Tuhan, hidup kami ini milik-Mu. Pakai kami satu persatu sesuai dengan karunia yang Kau berikan. Sadarkan kami Tuhan, bahwa semua hidup kami milik-Mu 100%. Ajar kami semakin mengasihi-Mu, semakin siap bertumbuh dalam firman-Mu dan dipakai sesuai firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas dan hina-hina ini Tuhan, supaya dia boleh menjadi alat untuk menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Urapi telinga, hati, pikiran kami, supaya kami fokus, kami belajar, kami bertumbuh, kami berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Pengorbanan-Mu, ya Tuhan, pengorbanan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Senang sekali kita masih boleh duduk di rumah Tuhan yang kudus untuk beribadah. Saya tahu saudara dengar berita tentang belum pulihnya ya wabah COVID-19. Tetap berdoa, tetap percaya, tetap berjaga-jaga. Ya, akan tiba waktunya, badai ini akan berlalu. Amin. Puji Tuhan, doakan Amerika, doakan Indonesia, doakan mereka yang sakit, yang setiap hari harus keluar. Kita tetap topang. Ya. Jangan lemah, jangan lalai, jangan lengah. Amin. Hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu berkat yang terus-menerus dari Roh Kudus. Teman saya mengirimkan sebuah cerita. Dia bilang,
Tahu gak kenapa orang Arab itu gak suka sama orang Chinese? Konon ceritanya katanya suatu hari ada seorang Arab menjual sebuah sumur untuk orang Chinese. Setelah harganya sepakat dan dibeli dan dibayar, besok harinya orang Arab itu ke pasar. Bertemu dengan orang Chinese yang jualan di situ. Dia bilang, saudaraku Aseng, saya mau kasih tahu. Walaupun kita sudah sepakat, you sudah membeli sumur saya. Tapi ingat, airnya itu belum saya jual kepada kamu loh. Jadi kalau kamu pakai airnya itu harus bayar. Lalu kok Aseng senyum-senyum. Dia bilang, haya, saya baru mau ke rumahmu. Mau bilangin supaya hari ini kamu kosongkan airmu itu. Karena kalau kamu tidak kosongkan hari ini, mulai besok saya mau minta kamu bayar sewa taruh air di sumurku. Langsung orang Arab itu pucat. Gak bisa ngomong apa-apa. Dalam hatinya, memang kungfu si Aseng lebih tinggi 3 tingkat. Sejak itu Arab pulang ke negerinya dan tidak pernah kembali lagi ke China. Itu konon ceritanya, tapi saya yakin ini humor, betul gak? Nah hari ini ketika saudara mendengar kalimat berkat yang terus menerus, saudara pikirin apa? Ya, pikirin apa? Berkat yang terus menerus. Pikirin uang, pikirin income, ya, masukan yang gak berhenti-berhenti, seperti mungkin pikiran si Arab, wah kalau tiap hari gue cas airnya lumayan ini. Atau pikiran si Chinese, kalau dia bayar sewa tiap hari lumayan ini. Sudah pernah dengar cerita ada orang yang mati kemudian ya si bapak mati lalu si istri minta ponakannya tolong urusin lah, berikanlah yang terbaik. Lalu ponakannya urusin ya, kasih jas yang termahal. Penguburan selesai. Tapi setiap bulan kemudian ponakan kirim bil kepada tantenya. Ini bil apaan? Tante, ini bil sewa jas. Si om itu loh, yang dikubur itu dia sewa jas saya. Jadi saya pinjamkan jas saya, sewanya bulanan. Jadi berkatnya terus menerus, betul gak? Saudara pikirin itu gak? Berkat yang terus menerus pikirin apa? Materi, uang. Saya yakin banyak manusia memikirkan itu, normal pada umumnya. Tapi hari ini yang akan saya bagi kepada saudara, bukan seperti itu. Bukan berkat materi yang sementara sifatnya. Tapi yang kekal sifatnya, berkat yang dari Roh Kudus. Ya. Siapa lebih lihai, Arab atau Chinese? Ini sekarang masa-masa isu BLM. Apa benar orang putih lebih jahat dari orang hitam? Apa benar orang Arab itu lebih pelit dari Chinese? Apa benar Chinese lebih lihai? Saya gak tahu pemikiran saudara. Tapi hari ini ketika kita setiap minggu membacakan aku percaya kepada Roh Kudus. Saya gak tahu apa yang muncul di pikiran saudara pengakuan iman rasuli itu. Aku percaya kepada Roh Kudus berarti kita mengaku bahwa Roh Kudus itu tidak diskriminasi. Setiap manusia, entah ke Arab, entah ke Chinese, entah ke Jawa, entah ke hitam, entah ke putih, entah ke kuning. Warna apapun, latar belakang apapun di hadapan Roh Kudus adalah sama. Amin. Sama. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk melahirbarukan setiap orang percaya. Waktu kamu mengaku Yesus adalah juru selamatmu, Roh Kudus melahirbarukan kamu. Itu yang pertama. Setelah melahirbarukan, Roh Kudus memeteraikan kamu menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Sekali selamat, selamanya selamat. Keselamatan tidak hilang, kita gak percaya itu ajaran yang tidak tepat. Lalu Roh Kudus juga tinggal di dalam orang-orang percaya selama-lamanya. Ya. Dan membaptiskan orang percaya menjadi warga negara sorga. Satu kali untuk selama-lamanya. Ini yang sebelumnya kita pelajari. Jadi setiap minggu kita berkata, aku percaya kepada Roh Kudus
kita harus punya hati yang bersyukur. Oh, aku bersyukur kepada Roh Kudus yang melahirbarukan aku menjadi anak Tuhan, mengubah statusku. Yang memeteraikan aku menjadi milik Tuhan, dipelihara sampai selama-lamanya. Yang membaptiskan aku sekarang menjadi warga negara sorga. Dan tinggal di dalam aku selama-lamanya. Itu yang saya sebut dulu berkat istimewa. Satu kali selama-lamanya. Dan hari ini kita lanjutkan. Berkat yang terus-menerus. Artinya apa? Bisa berulang-ulang, bukan hanya satu kali. Berkat Roh Kudus yang akan kita pelajari hari ini berulang-ulang dalam hidup kita. Ya. Dan ini lebih dari materi yang sementara sifatnya. Berkat apakah itu? Yang pertama, dipenuhi oleh Roh Kudus. Efesus 5:18. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. Efesus 5:18. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu firman Tuhan. Istilah dipenuhi Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Kalau sudah mendengar ini itu istilah yang boleh dipakai bergantian. Ya, artinya sama. Ya, bergantian. Nah, ungkapan itu hendaklah kamu penuh dengan roh itu ditulis dalam tata bahasa yang bersifat perintah, imperatif. Ya, yang bersifat terus menerus yaitu present. Jadi present imperatif dan plural. Plural artinya lebih dari satu. Jadi tata bahasanya sangat jelas. Bahwa dipenuhi Roh Kudus, penuh dengan roh itu sifatnya adalah plural dan terus menerus. Sifatnya adalah present, ya, terus menerus artinya, ya, dan berulang-ulang plural dan bersifat perintah, bukan optional, bukan pilihan, perintah. Nah, hal ini berbeda dengan yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu melahirbarukan, ya. Membaptis, memeteraikan, dan tinggal itu tata bahasanya aorist tense. Satu kali untuk selama-lamanya. Jadi saudara, istilah dipenuhi Roh Kudus dan dibaptis Roh Kudus jangan dicampur aduk. Nah, ini kekeliruan yang sering dilakukan oleh sebagian orang-orang karismatik ekstrem. Oh, dibaptis Roh Kudus berarti dipenuhi Roh Kudus. Lain saudara. Ya, sifatnya lain. Tata bahasanya lain, jangan dicampur aduk pengertiannya. Baptisan Roh Kudus itu adalah bersifat satu kali, status sebagai anak. Kepenuhan Roh Kudus itu pengalaman kita bersama Roh Kudus berulang-ulang. Baptisan Roh Kudus itu adalah satu kali Roh Kudus tinggal di dalam kita dan menjadikan kita milik Allah. Tidak kelihatan di dalam kita. Sedangkan kepenuhan Roh Kudus itu kelihatan dalam hidup sehari-hari, kelihatan. Nah, ini bedanya, kontras. Ya. Baptisan Roh Kudus itu Roh Kudus yang aktif, kita yang pasif, kita gak akan ngapain. Dia bekerja 100%. Kepenuhan Roh Kudus, kita kerjasama dengan Roh Kudus. Dia memberitahu kita, ya, kita mentaati. Ada kerjasama. Ya. Baptisan Roh Kudus adalah sebuah potensi sorgawi, kepenuhan Roh Kudus adalah wujud yang nyata dalam menjadi saksi Kristus. Sudah melihat beda? Yang satu sekali untuk selama-lamanya, yang satu berulang-ulang. Contohnya, Rasul Petrus ketika dipenuhi Roh Kudus, firman Tuhan mengatakan dia jadi berani. Ya, dia keluar dari persembunyian dan dia khotbah menjadi saksi Kristus. Berani menghadapi tantangan apapun. Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia siap mati syahid demi Tuhan Yesus dan demi kebenaran Tuhan. Barnabas dipenuhi Roh Kudus dan dia menjadi penghibur dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kelihatan, ya. Istilah dipenuhilah, ya, dalam bahasa Yunani itu adalah pleruste. Pleruste akar katanya adalah pleroo. Ya, saya tahu mungkin ini sudah belum pernah dengar jadi bingung, bukan untuk show off. Tapi saya ingin jelaskan pleroo itu memiliki beberapa pengertian, yaitu
janji yang digenapi, tugas yang diselesaikan, dikontrol, dinaungi, dimotivasi. Jadi, dengan kata lain, bila kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita akan dikontrol. Hidup kita akan dinaungi, hidup kita akan dimotivasi. Sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita secara pribadi. Pengalamannya beda-beda. Itu sebabnya ayat kunci di situ ya kita baca ada hubungannya ya. Ayat sesudahnya kalau saudara pulang baca Efesus 5:19 dan seterusnya itu berbicara soal panggilan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Entahkah statusmu tuan, hamba, orang tua, anak status apa saja menjadi berkat. Dan istilah dipenuhi Roh Kudus yang ayat yang kita baca itu ada hubungannya dengan anggur. Saudara melihat? Jangan kamu mabuk oleh anggur. Kenapa mabuk oleh anggur dikontraskan dengan penuh dengan roh? Karena orang yang mabuk oleh anggur artinya apa? Pikiran kamu dikontrol anggur. Hatimu, perasaanmu dikontrol anggur. Dan perbuatanmu dikontrol anggur. Makanya kalau udah mabuk, pikirannya lain, hatinya lain, actionnya lain. Karena dikuasai oleh si anggur. Jangan kamu dikuasai. Pikiranmu, hatimu, perasaanmu, tindakanmu oleh si anggur. Tapi hendaklah kamu dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, pikirannya dikontrol Roh Kudus. Perasaannya, hatinya dikontrol Roh Kudus dan tindakannya, perbuatannya dikontrol oleh Roh Kudus. Itulah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ibarat sebuah hotel, saudara, hotel yang ruangannya banyak, katakanlah 100 kamar. Tapi 100 kamar itu bisa dimasuki hanya dengan satu kunci saja, disebut master key. Jadi manajer selalu punya master key. Satu kunci bisa masuk 100 kamar. Demikian hidup kita. Hidup kita seperti kamar hotel. Ya. Banyak aspeknya. Ada pergaulan, ada kesehatan, ada moral, etika, ada keluarga, ya, ada pekerjaan, ya. Ada aspek-aspek yang lain, hobi dan lain-lain. Ya, karir, masa depan, dan macam-macam. Ketika kita menyerahkan seluruh aspek hidup kita kepada Roh Kudus, ya, master key yang kasih kepada dia boleh masuk dalam semua aspek hidupmu, kamu dipenuhi Roh Kudus. Ketika engkau tidak mengizinkan Roh Kudus mengontrol, memotivasi, dan menaungi seluruh aspek hidupmu, kamu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Cukup jelas? Kita harus bilang, Roh Kudus seluruh hidupku milikmu. Jangan bilang, Roh Kudus ingat tugasmu hanya Sabtu dan Minggu. Atau Minggu 2 jam di gereja. Habis itu jangan campur-campur. Kita gak boleh berkata begitu. Ya, kita gak boleh gak menyerahkan seluruh hidup kita kepada dia. Jadi gak ada istilah, ya saya kan masih orang Kristen baru. Biarlah 5% penuh dulu lah. Nanti 2 tahun lagi 30% penuh, 40% penuh. Ya penuhnya naik turun. Suatu hari seorang pendeta, ya, waktu khotbah dia keluarkan sebuah gelas yang kosong. Teng. Lalu dia tanya, saudara-saudara, bagaimana mengosongkan udara di gelas ini? Gak ada yang jawab, seperti saudara. Hanya melihat, lalu dia ambil sebuah teko, dia tuangkan air, seperapat. Udaranya sudah keluar seperapat. Ini yang disebut seperapat penuh oleh air. Bagaimana keluarkan sisanya? Udah tahu. Tuang lagi dong. Tuang lagi. Setengah. Ya. Setengah kosong. Ya. Setengah penuh. Lalu 3 perapat penuh. Ya. Seperapat kosong. Lalu bagaimana keluarkan semuanya? Tuang sampai penuh. Nah inilah dipenuhi Roh Kudus dia bilang. Ya, hidup kita itu naik turun. Kadang-kadang seperapat penuh, kadang-kadang sepertiga, kadang-kadang 5%, 10%. Ini ilustrasi yang salah, saudara. Gak ada istilah seperapat penuh, sepertiga penuh. Entahkah saudara dipenuhi atau tidak dipenuhi, itu saja.
Jika ada satu bagian aspek hidupmu yang tidak mau kamu serahkan kepada Roh Kudus untuk dikontrol dan dipimpin dan dimotivasi, kamu belum dipenuhi Roh Kudus. Harus seluruhnya diserahkan kepada Dia. Itu sebabnya jangan salah mengerti soal kepenuhan Roh Kudus. Ya, bahkan ada sebagian dari kalangan karismatik ekstrim salah mengerti, dipenuhi Roh Kudus dihubungkan dengan hal-hal yang spektakuler, tanda-tanda aneh. Wow, kalau dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh. Ya, yang beberapa suku kata yang diulang-ulang. Harus bisa bernubuat seperti orang meramal kayak dukun. Ya kan? Harus bisa jatuh-jatuh. Ada juga yang mengajarkan harus muntah-muntah. Ada yang mengatakan, kalau dipenuhi Roh Kudus waktu dibaptis ya, dicelupin di air lalu tiba-tiba terapung. Ya, macam-macam lah. Lalu ada yang mengatakan kalau dipenuhi Roh Kudus akan diturunkan debu emas, golden dust. Nah, habis golden dust kemudian yang lebih keren muncul lagi, diamond dust. Dua-dua yang promosi dust-dust ini mati akhirnya saudara. Ya, mati muda, kasihan juga. Ya kan? Macam-macam, ada yang jatuh-jatuh, macam-macam tanda aneh-aneh saudara. Spekulatif, ini disebut teologi popcorn. Pop hilang, spekulasi. Dan hanya mau cari nama saja. Bukan itu. Bukan. Dipenuhi Roh Kudus adalah ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita. Semua aspek, besar kecil. Di tangan Roh Kudus yang kontrol. Yang memotivasi dan menaunginya. Amin. Yang kedua. Apa berkat yang terus menerus? Ya, itu tadi bukan satu kali, terus menerus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5:25. Satu ayat saja. Mari kita baca sama-sama. Galatia 5:25. 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Selain dipenuhi oleh Roh Kudus, kita itu diminta, diperintahkan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, mentaati pimpinannya. Sebab apa? Sebab orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan orang yang dipimpin Roh Kudus itu gak bisa terlepas satu dengan yang lain. Itu hubungan yang sangat erat. Tak terpisahkan. Istilah dipimpin ya oleh Roh Kudus dalam bahasa Yunaninya stoikomen. Stoikomen itu memiliki tata bahasa sama, perintah dan aktif dan terus menerus. Ini berkat kedua. Dari Roh Kudus yang terus menerus. Istilah dipimpin juga bisa mengandung pengertian berjalan. Jadi dipimpin oleh Roh Kudus artinya berjalan bersama Roh Kudus. Sama pengertiannya, berjalan. Supaya orang Kristen itu tujuannya hidupnya itu jadi berfungsi aktif. Berjalan dengan baik dan benar. Berjalan sesuai dengan firman Tuhan demi menjadi berkat untuk orang lain. Nah, nanti saudara pulang lihat ayat sebelumnya dan juga sesudahnya, itu namanya konteks. Konteks ayat-ayat sebelumnya memberitahukan kita bahwa orang yang berjalan bersama Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, ditandai dengan pengalaman mematikan hidup yang lama. Lalu nanti baru produksi buah roh. Itu sesudahnya. Jadi kalau saudara mengatakan, saya dipimpin roh kok. Saya hidup dalam roh, oke, tandanya apa? Kamu mengalami mematikan hidup yang lama. Kedagingan yang lama, itu tandanya. Ada perubahan 180 derajat dalam hidup. Dan ini terus menerus. Ya, diubahkan. Suatu hari seorang pendeta melayani di penjara. Narapidana, kebaktian semua. Selesai kebaktian, kemudian pendeta ngomong-ngomong sama narapidana. Salah satunya bernama Badu. Dia bilang, hei Badu, kenapa kamu di penjara? Lalu Badu bilang, ya Pak Pendeta, saya mencopet. Lah, kamu kenapa mencopet? Pak, sebenarnya saya mencopet itu ya untuk mendidik orang, Pak. Maksudmu apa untuk mendidik orang? Kan Pak Pendeta, Tuhan Yesus bilang hidup itu harus berjaga-jaga. Tuhan Yesus bisa datang seperti pencuri kapan aja.
Kan kasihan Pak kalau orang itu ya, Yesus datang gak berjaga-jaga. Jadi saya didik mereka dengan mencopet supaya mereka siap-siap jaga-jaga. Pak pendeta bilang, lalu sesudah kamu copet kamu kembaliin gak? Nah Pak pendeta, itulah kelalaian saya. Pendeta bilang, dasar pencopet kau. Bertobatlah kamu supaya kamu sungguh-sungguh diperbaharui dan dipulihkan. Ini salah satu contoh orang yang memperalat firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan, tahu firman Tuhan di otaknya, tapi tidak melakukannya. Ini bukan dipimpin roh, karena dipimpin roh itu adalah kerjasama. Roh Kudus mengingatkan, hei jangan copet, hei jangan maling, hei jangan berzina, hei jangan begitu. Roh Kudus mengingatkan dan tugas kita adalah apa? Mentaati. Itu. Keselamatan itu 100% anugerah, tapi pertumbuhan rohani, sanctification, pengudusan itu adalah proses. Kerjasama antara pimpinan Roh Kudus dan ketaatan kita. Harus mentaati. Suatu kali seorang ibu pendeta habis cuci pakaian, kecapean, dia goreng ubi goreng kan enak sekali saudara. Biasa kita habis kebaktian makan-makan. Wah dia lagi menikmati ubi goreng. Nah suaminya habis olahraga, pendeta dodol. Habis olahraga dia pulang, dia lihat istrinya makan ubi goreng. Lalu dia bilang, Ma bagi dong ubi gorengnya. Istri lagi tiup-tiup ubi. Lalu istrinya bilang, kamu ingat gak hukum ke-10? Jangan mengingini milik orang lain. Waduh, hebat ini. Ibu pendeta mulai khotbah rupanya. Lalu suaminya mengatakan, Ma ingat gak? Yesus bilang di Lukas 11 ayat 9, mintalah maka kamu akan mendapat. Akan diberikan kepadamu. Ya. Lalu istrinya gak mau kalah. Dia bilang, firman Tuhan bilang di 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Suaminya bilang, ya memang gua gak bikin itu ubi. Gua gak goreng ya kan. Tapi ada tertulis juga di Matius 22:39. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi makan ubi ya bagi-bagi dong. Istrinya bilang, Amsal 6 ayat 6 tertulis. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Hebat juga ini ibu pendeta. Lalu suaminya lemes juga. Tiba-tiba dia ingat. Nah, Paulus bilang, Roma 12 ayat 20. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Walaupun dia anggap aku seterumu, aku butuh makan nih. Lalu istrinya bilang, Paulus juga bilang Roma 14:17. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Jadi gak ada urusan dengan makanan. Waduh. Lalu suaminya bilang, ini yang powerful. Yesus pernah bilang di Kisah 20:35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wah istrinya KO. Cek. Gak bisa jawab. Lalu diambil sepotong ubi. Dia kasih kepada suaminya. Nih ambillah. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu kata Tuhan Yesus. Yohanes 8:11. Ini gak tahu beneran gak nih saya dikirim ini begini ini ya. Jadi pendeta dan istri tanding ayat. Wah. Jadi saudara belajar firman Tuhan ini contoh ya. Belajar firman Tuhan itu bukan jadi senjata untuk nyerang orang lain. Bukan. Bukan untuk jago-jagoan tanding ayat, bukan. Lalu kick orang lain dengan firman Tuhan, bukan. Ya, wah, ngomong sama mertua, kutip ayat. Ini firman cocok untuk mertuaku, ini cocok untuk istriku, ini cocok untuk anakku. Enggak, diri sendiri dulu. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, firman itu bekerja. Diri sendiri, terus diperbaharui. Terus diubah, hidup yang lama ditanggalkan dan kemudian melahirkan, memproduksi buah roh dalam hidupnya. Dan kita berjalan ya, sesuai dengan pimpinannya. Yang ketiga,
Berkat apa lagi yang terus menerus dari Roh Kudus? Didoakan oleh Roh Kudus. Ini yang ketiga, Roma 8, 26, 27. Roma 8, 26, 27, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Wow, indah sekali. Berkat Tuhan luar biasa. Ini berkat ketiga yang terus menerus dari Roh Kudus adalah mendoakan kita. Orang-orang percaya, ya. Ketika kita tidak tahu bagaimana berdoa, ketika kita dalam persoalan yang sangat berat, ketika kita menghadapi tantangan dan hal-hal yang seolah-olah tidak masuk akal, sehingga kita tidak mampu lagi berdoa, kita gak bisa lagi mau berkata apa kepada Bapa di sorga. Di situ Roh Kudus bekerja dan Dia mendoakan kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Nah, ini jangan salah tafsir. Sebagian karismatik ekstrim salah menafsirkan. Nah, lihat tuh Roh Kudus kalau berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ini bahasa roh. Bukan. Bahasa aslinya doa syafaat. Doa permohonan. Ketika kita tidak bisa berdoa. Jadi bukan kita berdoa dengan bahasa aneh. Bukan, kita gak bisa berdoa. Roh Kudus yang berdoa syafaat untuk kita. Seperti kalau kamu punya kawan di China, ya, kamu mau tulis surat kepada dia, tapi kamu gak bisa Chinese, dia gak bisa Inggris. Nah, gimana dong? Kamu cari satu orang lain, ya, tolong dong. Ini maksud saya, tolong dong tulisin bahasa Chinese-nya, aku mau kirim surat untuk kawanku. Itu yang dilakukan oleh Roh Kudus. Menjadi pengantara doa kita. Menjadi yang menaikkan doa syafaat buat kita. Ketika kita menghadapi hal-hal yang berat dan sulit dan tidak tahu bagaimana berdoa. Nah, permisi tanya saudara, selama ini kalau engkau menghadapi persoalan sulit, penderitaan, kesusahan, hal-hal yang tidak masuk akal. Sehingga kamu nampaknya mau give up, mau menyerah. Kamu ngomong sama siapa selama ini? Kamu sampaikan kepada siapa? Firman Tuhan mengatakan, kasih tahu Roh Kudus. Bahkan waktu kamu gak bisa ngomong sama sekali, hanya berdiam diri. Dia tahu isi hatimu. Dia tahu hati nuranimu dan dia kemudian menyampaikan itu kepada Bapa di sorga. Sehingga kita kuat, kita dimampukan, kita dihibur dan kita tak pernah menyerah apapun yang terjadi dalam perjalanan di muka bumi ini. Sampaikan kepada dia dulu, bukan kepada tetangga, ya, bukan kepada manusia yang seringkali mengecewakan, bukan kepada Pak Pendeta, bukan majelis, bukan si A, si B, si C yang terbatas, tapi kepada Roh Kudus sampaikan. Doa gak perlu harus bahasanya indah, Mazmur dikutip, bukan, ya, atau panjang-panjang doa dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, bukan. Doa juga gak usah harus dengan bahasa yang aneh-aneh, gak usah. Gak ada bahasa khusus yang khusus hanya bisa didengar oleh Tuhan, yang lain gak bisa. Ya, jangan percaya istilah-istilah, oh nanti kalau kamu ngomongnya pakai bahasa, gak pakai bahasa roh bisa dimalingin sama iblis. Oh itu salah. Doa juga gak usah pakai rumusan, harus sehari berapa kali. Ya, harus cuci tangan, cuci kaki, lipat tangan, tutup mata. Gak usah harus pakai pakaian putih, pakai jubah, terus berlutut atau rebah. Gak ada rumusan. Begitu normal. Begitu natural. Mungkin hanya menangis saja di hadapan Tuhan. Dan dia tahu isi hatimu.
Allah maha hadir, maha kuasa, maha tahu 100%. Gak ada kepura-puraan, tanggalkan semua kemunafikan, kepura-puraan. Puji Tuhan. Ini berkat yang terus menerus. Orang Kristen, orang percaya tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kau gak pernah ditinggalkan sendirian. Sebab Roh Kudus ada di dalam kamu. Berdoa untukmu, menopang hidupmu dalam pergumulan yang berat apapun. Belajar lebih sensitif kepada suara bisikannya di dalam kamu. Ya. Belajar dengar-dengaran suara Roh Kudus di dalam kamu. Suatu kali salah seorang teman pendeta juga yang lebih senior di Jakarta sakit, saudara. Masuk ICU. Wah, semua concern. Hamba Tuhan doakan, tim rekan-rekan kolik doakan, seluruh jemaat doakan. Ya, sebarkan SMS, wah semua doakan masuk ICU. Besoknya salah satu jemaat telepon, tanya. Bagaimana kondisi Pak Pendeta? Lalu anaknya jawab, sudah mendingan tante. Nah si Santa salah dengar, mendingan dia dengar sudah meninggal. Mendingan meninggal. Jadi tutup telepon kaget, cuma dia di shock. SMS kepada semua. Hei Pak Pendeta sudah meninggal. Mendingan jadi meninggal. Waduh heboh, wah tegang semuanya. Waduh campur sedih. Gak lama kemudian ada lagi ibu telepon tanya anaknya. Gimana papa? Oh tante, ayah sedang dimandikan. Wah, klop udah habis meninggal ya dimandiin. Loh. Padahal itu jam mandi, saudara. Udah keluar dari kamar, biasa udah jam mandi pasien. Waduh, sudah dimandiin. Waduh, sedang dimandikan. Wah, jadi heboh, saudara. Hanya karena apa? Salah dengar dan salah omong. Ini manusia, hati-hati saudara. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus gak pernah salah dengar. Gak pernah dia tahu betul isi hatimu. Sedetil-detilnya tanpa salah. Gak pernah salah dengar, gak pernah salah omong. Manusia bisa. Itu sebabnya harus saudara dengar-dengaran kepada dia. Sensitif kepada dia. Sampaikan kepada dia. Saya gak tahu persoalanmu. Masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah keuangan, pekerjaan, studi, masa depan, teman hidup, apa saja. Banyak yang gak tahu. Pak Pendeta pun gak tahu, tapi Roh Kudus tahu. Sampaikan berkat yang terus menerus. Dia akan memimpinmu, dia memenuhimu, dia mendoakanmu, dia menyertaimu. Amin. Mari kita berdoa. Oh Roh Kudus, kami bersyukur setiap kali kami mengucapkan aku percaya kepada Roh Kudus, biarlah kami sadar dan kami bersyukur untuk karyamu yang istimewa dan karyamu yang terus menerus dalam hidup kami. Suara hamba sudah berhenti. Biarlah suaramu ya Roh Kudus terus mengiang-ngiang. Berbisik-bisik berkata-kata di hati nurani setiap kami, di pikiran kami. Dan setiap pribadi kami lebih sensitif. Sungguh-sungguh dipenuhi, sungguh-sungguh dipimpin. Dan mengalami doa syafaat, penghiburan terbesar penyertaan-Mu. Setiap aspek, setiap waktu, setiap keadaan. Ini kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih-Mu. Sebentar kami akan menerima perjamuan. Siapkan kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati untuk perjamuan, kita nyanyi sebuah lagu. Pimpin ke Kalvari. Mulia
Mari kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Perjamuan kudus adalah undangan Tuhan Yesus untuk kita lakukan berulang-ulang, mengingat cinta kasih-Nya di masa lalu, memberitakan cinta kasih-Nya di masa kini, dan kita punya pengharapan sejati di masa yang akan datang akan menerima yang baru. Lord's Communion is an invitation, invite from our Lord Jesus Christ to do again, to remember Him in the past, who died for us, and to spread the good news today, present time, to bring more people to Him. And we have the real hope, the real future. One day we will have a new one with Him in heaven. Amen. With that kind of understanding, we want to receive the bread and the cup and pray for yourself, prepare for yourself. Ya. Mari kita berdoa untuk diri sendiri, mempersiapkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan, mempersiapkan pikiran hati kita untuk menerima roti dan anggur. Pray for yourself, examine yourself.
Prepare your heart, your mind to receive the bread and the cup. Lord Jesus, you have listened to our prayer. Prepare our heart, our mind, Lord, to remember your love, to be a good witness, to spread your love, and to always never give up, because we have the real hope in you. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mendengar semua doa kami. Siapkan pikiran hati kami, jiwa kami untuk bersatu dengan Engkau yang roti dan anggur. Terima kasih untuk undangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, diambilnya roti, diberkatinya lalu dipecah-pecahkannya. Dia katakan, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. On the night Jesus was betrayed, he took the bread, he blessed it and broke it, and said, this is my body that is broken for you. You take it, eat it, as a remembrance of me. And then he took the cup. He said, this is new covenant, sealed with my blood. You take it, drink it, for the forgiveness of sin of you. And you do this in remembrance of me. Lalu dia ambil cawan, dia katakan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah. Untuk pengampunan dosa bagimu, dan lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Sudah buka rotinya, mari kita pakai berdiri. Buka rotinya. Roti di tangan kanan. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Ambillah, makanlah. Kita makan dan mengucapkan syukur dan dengan iman. Jesus said, this is my body that is broken for you. Take it and eat it as his remembrance of me. We eat with thankful heart, by faith, become one with him. Bersatu dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan makan. Amin. Angkat cawan. Tuhan Yesus bilang, inilah darahku yang tercurah bagi kamu, untuk pengampunan dosa bagi. Kita ingat kasih-Nya. Kita katakan, aku bersyukur, aku beriman. This is the blood that poured out for you for your forgiveness of sin. We receive with thankful heart. By faith, we become one with Him. We say, thank you, Lord Jesus. Thank you. Mari kita minum dan mengucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami minum bersama. In the name of Jesus we drink together. Amin. Tuhan Yesus, kami tahu Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau Maha hadir. Roti bukan hanya sekedar simbol tubuh-Mu, anggur bukan sekedar simbol darah-Mu. Tapi Roh-Mu di tengah-tengah kami menyertai, memberkati perjamuan kudus ini yang kami lakukan setiap bulan. Lord Jesus, we know you are here. You are omnipresent. The bread not just a symbol of your body. The wine not just a symbol of your blood.
We know your Spirit is here with us. Bless us through this Holy Communion. We bless every one of us, all aspects of our life. We commit into your mighty hand. You started a good work in us, you will finish it until the end. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aspek hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati satu demi satu. Sembuhkan yang sakit yang dalam tubuh. Jamah di satu persatu Tuhan. Ketika kami bersatu dengan tubuh dan darah, kami mengalami kuasa mujizat. Berkati aspek-aspek lain. Jalan yang baru untuk anak-anak yang berdoa, berharap dan memohon kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. In the name of Jesus we pray. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian untuk firman Tuhan sebagai respon. Aku bersorak. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan, pertolongan dan semua berkat-berkat lainnya untuk menjadi saksinya di muka bumi ini mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Thank you teman-teman yang sudah melayani. Mari kita kasih semangat mereka. Thank you Pak Rocky, Kang Andre, ya. Dan Ibu, di balik keberhasilan seorang pria ada seorang wanita. Ya. Kita kasih kredit dulu kepada istri. Supaya sering-sering datang dan nyanyi. Thank you. Senang bisa beribadah sama-sama. Di sana belum buka ya? Belum, baik. Minggu depan kita lanjutkan seri kita, Gereja yang Kudus dan Am. Mau tahu artinya? Datang. Ya. Ibadah sore tetap online, ya. Saudara yang nggak bisa datang pagi, saya ikuti online. Nanti malam 7.30 sudah ada di YouTube, ya. Jadi bisa ikuti ibadah sore, perjamuan online juga, ya. Lalu PRT masih online setiap Jumat di bulan Juli ini, ya.
doakan supaya Agustus kita sudah open BRT juga, ya. Dan saudara-saudara yang rumahnya juga kalau ready, Agustus kita juga akan open. Tapi kalau belum, kita terus doakan, ya. Baru dengar dari kabar dari saudara Cucut, ya, salah satu temannya yang pernah ke IJNC, ya, Ang, ya, meninggal dunia ya kemarin. Kenapa? Belum tahu. COVID, oke, iya. Iya, jadi Ang, teman Cucut, ya, saudara pasti belum kenal karena jarang datang dulu, ya. Doakan keluarganya, kita akan doakan, ya. Doakan seluruh jemaat Tuhan terproteksi, lindungi dengan baik-baik, sehat-sehat. Kita bersyukur ini minggu kelima kita open. Tuhan memberkati, ada yang sakit. Jangan taruh kekhawatiran yang belum terjadi di pikiranmu. Amin. Masih ingat langkahnya, fokus, ya. Doakan teman-teman, ya. Setiap hari, setiap pagi kita sehat, ya. Gak ada yang punya simptom, ya. Gak usah worry kemudian panik di luar sana, ya. Tetap berdoa, berjaga-jaga, jaga diri, jaga kesehatan, ya. Saya kira udah tak usah diajari, itu udah ulang-ulang terus, ya kan. Jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, jangan salaman sama orang-orang, jangan terlalu, itu udah terus ulang-ulang, ya. Jadi kita nggak mau mengulang lagi, sudah jadi stres gitu, ya. Yang penting makan yang sehat, tidur yang cukup, ya kan, jaga diri baik-baik, maka semua oke, ya. Dan Tuhan lebih besar, Tuhanku lebih besar dari semua persoalan dan sakit penyakit. Fokus kepada Kristus, fokus kepada pemeliharaan. Kalau dia bilang dia pelihara, dia pelihara. Jangan curiga sama Tuhan. 1, 2, 3. Jangan curiga sama Tuhan. Ya, let's pray. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Kau memelihara ibadah ini dari awal hingga akhir. Kuduskan rumah-Mu, kuduskan tempat ini Tuhan. Tidak ada virus yang akan mengganggu kami. Kami bersahati minta dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan dengan kuasa darah. Kami doakan keluarga Ang, ya Tuhan, hiburkan, kuatkan. Kalau ada yang belum percaya, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, melalui pengalaman ini, keluarga dia boleh mengenal Tuhan dan diselamatkan Tuhan. Disadarkan bahwa hidup itu pendek, singkat. Biarlah kami semua juga waspada, hidup di dalam firman, hidup dalam kekudusan. Tuhan lindungi teman-teman yang setiap hari harus keluar, yang bekerja 5 hari, 8 jam full. Tuhan lindungi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lindungi dengan kuasa darah. Berikan iman untuk percaya pemeliharaan, percaya kuasa melampaui apapun. Pulihkan Amerika, pulihkan Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Tangan, lihat kiri kanan, Tuhan memberkati.